Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hafid Zainal Mutakin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pertemuan 5 atau desain antarmuka, materi atau mapel interaksi manusia dan komputer. Langsung saja. Desain antarmuka atau bisa disebut juga user interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna atau user. Tampilan UI dapat berupa bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, UI adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Desain antarmuka memiliki prinsip, yaitu yang pertama, merefleksikan model mental user. Yang kedua, merefleksikan kombinasi pengalaman dunia real, pengalaman dari software lain, dan penggunaan komputer secara umum. Yang kedua, explicit dan implicit action. Explicit action adalah kondisi yang jelas dalam memberikan petunjuk untuk memanipulasi suatu objek. Implicit action adalah kondisi yang hanya memberikan kesan visual untuk memanipulasi objek. 3. Direct manipulation. Direct manipulation yaitu user mendapatkan dampaknya dengan segera setelah melakukan suatu aksi. Yang keempat, ada user control, yaitu mengizinkan user mengontrol dan menginisialisasi aksi. Yang kelima, ada feedback and communication, yaitu selalu memberitahukan user apa yang terjadi dari suatu aksi. Yang keenam, ada konsistensi. User dapat mentransfer pengetahuan dan kemampuan dari suatu aplikasi ke aplikasi lain. Yang ketujuh, ada what you see is what you get, yaitu tidak ada perbedaan antara yang dilihat di layar dengan hasil outputnya. Yang ke-8 ada aesthetic integrity, yaitu informasi diorganisasikan dengan baik dan konsisten dengan prinsip desain visual yang baik. Kita lanjut lagi. Mengembangkan software yang baik dan user friendly. Untuk mengembangkan software yang baik dibutuhkan beberapa faktor yang dibutuhkan, yaitu yang pertama ada high performance. Software yang dibuat mempunyai performance yang tinggi walaupun digunakan oleh beberapa user. Yang kedua, mudah digunakan. Software yang dibuat mempunyai sifat easy to use atau mudah digunakan sehingga tidak membutuhkan proses yang lama untuk mempelajarinya. Yang ketiga, penampilan yang baik. Software mempunyai antarmuka atau interface yang baik sehingga user tidak merasa jenuh. Yang keempat, ada reliability atau kehandalan. Sejauh mana suatu software dapat diharapkan untuk melakukan fungsinya sesuai dengan ketelitian yang diperlukan. Yang kelima, yaitu mampu beradaptasi. Sejauh mana software yang dibuat mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan teknologi yang ada. Yang keenam, ada interoperability, yaitu software yang dibuat haruslah mampu berinteraksi dengan aplikasi lain. Biasanya dapat dilihat dari adanya fasilitas untuk ekspor dan impor data. Yang ketujuh, ada mobility. Software yang dibuat dapat berjalan pada bermacam-macam sistem operasi. Lanjut lagi, kita ke mendesain layout model aplikasi. Ada 3 macam model aplikasi. Yang pertama, ada berbasis dokumen. Aplikasi ini menghasilkan sebuah dokumen berupa file-file yang nantinya bisa dibuka dan dirubah kembali jika perlu. Aplikasi yang berbasis dokumen misalnya Microsoft Word, Microsoft Excel, OpenOffice, CorelDRAW, Photoshop, dan lain-lain. Yang kedua, ada berbasis non-dokumen. Aplikasi ini sifatnya tidak menghasilkan dokumen yang bisa dibuka dan dirubah kembali. Contoh dari aplikasi berbasis non-dokumen ini adalah Microsoft Outlook, MySQL, MyOB, PostgreSQL, dan lain-lain. Yang ketiga, ada utilitas. Aplikasi ini sifatnya adalah untuk penunjang saja, sifatnya hanya tambahan. Ada kecenderungan aplikasi seperti ini menekankan pula pada style di samping fitur aplikasi.
Contoh dari aplikasi ini adalah seperti aplikasi untuk mendengarkan musik atau menonton video, seperti Winamp, Media Player, dan Power DVD. Aplikasi untuk antivirus seperti Kaspersky, Norton, Avicii, dan Avast. Lanjut kita ke komponen antarmuka grafis. Komponen antarmuka grafis adalah bentuk-bentuk tampilan antarmuka yang dipakai pada paket-paket program aplikasi, baik yang bekerja pada mode teks maupun pada mode grafik. Komponen antarmuka grafik antara lain tombol tekan, tag file, tag area, span box, checkbox, tombol radio, listbox, combo box, dan label box. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.